Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang lembaga penunjang bank. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Zaki Mubarok. Kemudian ada teman-teman saya yang bernama Ajeng Lestari, Yulia Sari, Engkom Komalasari, dan Ipan Prasati. Mari kita masuk ke materinya. Nama saya Ajeng Lestari dari AK19A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu keliling. Keliling adalah antar bank pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Adapun bank peserta keliling, yaitu bank yang termasuk sebagai peserta keliling, adalah bank umum yang berada dalam wilayah keliling tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam keliling oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dilarang untuk mengikuti keliling karena tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan Bank Indonesia, yaitu menyelesaikan kewajiban giralnya. Adapun syarat-syarat keliling yaitu ada 6. Yang pertama, suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam keliling setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang kedua, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya. Yang ketiga, keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan, baik itu untuk memenuhi kewajibannya dalam keliling. Yang keempat, mempunyai izin usaha yang sah. Yang kelima, menyetor jaminan keliling sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata bank-bank di wilayahnya. Yang keenam, bank peserta menunjukkan minimal seorang wakil tetap pada lembaga keliling. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Sekian dari pematerian yang pertama. Terima kasih. Saya Engkom Komalasari dari kelompok 7 AK19A ingin menjelaskan tentang materi kedua, yaitu wakil peserta keliling. Wakil peserta keliling dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima, dan menandatangani daftar rekapitulasi neraca dan bilet saldo keliling. Golongan B juga berwenang untuk mengubah, menambah, dan menandatangani surat penolakan. Ada juga waktu. Ada ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan keliling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan keliling sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, menyampaikan laporan-laporan tentang data keliling setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah keliling yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mempermudah bank penyelenggaraan keliling dan penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil keliling hari itu dapat diperhitungkan pada rekening tersebut Bank Indonesia. Ada juga warkat keliling. Warkat keliling adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya seberapa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran, atau bisa disebut dengan LPP. LPP modern dalam sebuah lembaga keliling. Warkat dapat diikuti perhitungkan dalam proses keliling domestik Indonesia, yaitu yang pertama, cek, bilet giro, surat bukti penerimaan transfer, dan wesel bank untuk transfer kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan clearing. Yang pertama, clearing penyerahan, yaitu ada dua. Pertama, warkat dicap yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kelas kelompok peserta. Yang kedua, persetujuan penyelenggaraan dan peserta lainnya. Kedua, clearing retur, yaitu ada 3 tahap. Pertama, setelah warkat yang dikembalikan,
Kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar clearing retur lengkap dengan nilai nominalnya. Yang kedua, penyelenggaraan selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Yang ketiga, jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana di likuid di bank yang bersangkutan untuk menyelesaikan kalah clearing, maka akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau kalmoney. Selanjutnya, pengunduran diri dari clearing. Adapun permohonan pengunduran diri, yaitu ada 2 tahap. Pertama, kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan lain-lainnya. Kedua, masalah dalam kepengurusan seperti perselisihan dan lain-lainnya. Kedua, ada 2 macam penyertaan clearing. Pertama, penyertaan langsung dan yang kedua, penyertaan tidak langsung. Penyertaan langsung yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor Bank Indonesia dan kantor pusat Bank Umum beserta kantor-kantor cabangnya. Kedua, penyertaan tidak langsung yaitu perhitungan dalam pertemuan clearing oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat dan bank tersebut melalui salah satu kantor cabang yang lain. Sekian dari saya. Kemudian ada pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar abstrak untuk memperoleh demand dan suplai dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri. Jadi, pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek yang umumnya di bawah 270 hari. Lalu ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama ialah salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Yang ketiga, sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang keempat, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut adil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang dan ciri-ciri pasar uang. Tujuan pasar uang yaitu ada 4. Yang pertama, memenuhi jangka pendek seperti menyelesaikan membayar utang jangka pendek yang disegerakan akan jatuh tempo. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi upaya karyawan, pembelian bahan baku. Yang keempat, sedang mengalami kalah keliling. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, diperlukan pada saat pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, cara pasar uang mendesakan untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak disukai di tempat tertentu seperti pasar modal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada manfaat pasar uang. Manfaat pasar uang yang pertama ialah dapat digunakan untuk membeli sektor real. Yang kedua, dapat meningkatkan atau memperbanyak cara untuk mendapatkan pembelanjaan jangka pendek dengan cara menerbitkan catatan, kertas komersil, dan instrumen jangka pendek yang sejenis. Yang ketiga, pemerintah akan mendapatkan informasi dan peluang yang lebih baik untuk keperluan kredit dalam pemerintah nasional. Yang keempat, lembaga yang melakukan pengembangan pasar uang dan pasar menjadi berkembang. Lalu ada contoh mekanisme transaksi di pasar uang. Jadi, bank harta yang sedang mengalami kalah clearing
meminjam dana kepada bank karun di pasar uang antar bank. Lalu, Bank Indonesia akan mengkredit akun bank karun di Bank Indonesia dan mendebit akun bank harta di Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia, namun bank tersebut terhitung ke bank karun. Kemudian ada contoh pasar uang. Contoh yang pertama ialah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar. Ketiga, Sertifikat Deposito. Yang keempat, Interbank Call Money atau yang bisa disebut penanaman dana pada bank lain. Yang kelima ada Commercial Paper atau surat berharga komersil. Yang keenam ada Treasury Bills atau surat utang jangka pendek. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.